Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita jumpaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan tentang hakikat yang ada di balik aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan bukanlah karena memiliki pengalaman yang banyak, pengetahuan yang hebat, tetapi keikhlasan hatilah yang membuat kita bisa berbagi. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam tema streaming kita, live streaming kita pada waktu dan kesempatan pada sore hari ini, yaitu tentang diri hakikat atau disebut dengan diri Rabbani. Kenapa kita membahas tentang diri Rabbani atau diri hakikat? Sebagaimana di dalam menjalankan perjuangan diri kepada Allah, wujud semua perjuangan itu pastilah hakikat. Diri hakikat adalah diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Diri hakikat adalah diri yang sangat dimuliakan oleh Allah, karena diri itu adalah wujud daripada sifatnya sendiri. Manakah diri itu? Seperti apa diri itu? Diri yang tidak bersekutu dengan Allah, inilah yang dikatakan diri Rabbani, diri yang berasal dari kekuasaanku. Sebagaimana berkuasanya Allah pada alam dengan kekuatan nuraninya, berkuasanya Allah pada kekuatan diri dengan kekuatan ruhaninya, dan berkuasanya Allah di dalam wujud kerahasiaan hidup dengan kekuatan batinnya. Dalam hal ini, diri hakikat adalah diri panapilah. Apa yang dikatakan diri panapilah? Diri panapilah adalah fana'u fillah wal baqa'u billah, kata Allah. Kekalkanlah diri itu dan jadikanlah sebagai diri
Ini yang dikatakan fanafillah. Fanafillah adalah diri batiniah yang dijadikan oleh Allah sebagai kodrat untuk bertajali kepada Allah. Baik dalam ibadah syahadah langsung maupun sa'adiyah tidak langsung. Menghindari perbuatan diri yang bersifat keumatan, yang memiliki jiwa, akal, nafsu, birahi, dan segala yang bersifat makhluk. Diri fanafillah adalah diri yang tidak memiliki sifat kemakhlukan. Yang dimaksud dengan diri kemakhlukan, diri yang menjadikan satu perkawinan, diri yang makan, diri yang minum, diri yang merasa sakit, diri yang muda, diri yang tua. Bukan. Fanafillah adalah hakikat Allah, usul diri yang maujud berupa syariat. Berwaris ini yang dikatakan diri warisan. Diri warisan. Apa yang dikatakan diri warisan? Berwaris Adam dalam hakikat diri nurani bagi kita jasmani yang terlihat. Kalau tidak ada nurani, tidak ada ruh, tidak akan hidup tubuh ini. Ini namanya berwarisnya Adam dalam makom hayat Allah. Nurani baginya adalah jasmani bagi kita. Ini yang dikatakan hakikat pertama. Diri hakikat kedua adalah zat Allah yang ditiupkan ruh yang berkodrat zat sebagai dirinya Rasulullah atau Muhammad. Dirinya Muhammad ditiupkan ruh kepada zat ini yang bernama ruhani. Inilah yang menjadi insan bagi kita. Nah, yang ketiga, berwaris lagi Allah kepada sebuah sirnya. Batin bagi diri adalah nyawa bagi kita. Jadi kalau sudah berwaris Adam pada jasad bernama nurani, berwaris Muhammad pada zatnya Allah dinamakan rohani, dan berwaris Allah pada batin dinamakan nyawa. Inilah yang dikatakan batin zat nur adalah hakikat diri dalam diri. Inilah diri yang tidak bersekutu bagi Allah. Kalau nur, nuraninya. Kalau rohani, ya rohaninya. Ni itu keakuannya Allah. Nah, sementara nyawa, kerabaniannya, kekuasaannya. Alhamdulillah sudah bergabung para jemaah dan saudaraku. Ada Nurbaida, alhamdulillah izin menyimak uya insyaallah. Kembali disusul oleh Rezwan Dali. Assalamualaikum Buya, warabi Buya dari Penang, Malaysia. Waalaikumsalam Rezwan, selamat menyimak. Mudah-mudahan berkah daripada kita semua. Menyusul UU Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam, izin menyimak insyaallah dari Bandung hadir Buya. Alhamdulillah menyusul Zaina'am. Nah, Ibu Zaina'am, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Selamat bergabung. Kembali disusul oleh Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menyimak Buya dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Juga Supi Tiaco, insyaallah. Dan Nazir Muhammad telah bergabung lagi berikut terhadap jemaah kita Syaril. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam, silakan bergabung insyaallah. Jadi di dalam kita melakukan suatu perbuatan kepada Allah, kenapa ada 3 kodrat dalam perhitungan keumatan Allah dari dirinya? Nah, inilah penyebabnya tadi. Penyebabnya Zainuddin Adang Jaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyimak Buya insyaallah. Badrul Hakim, waalaikumsalam, selamat menyimak. Hafiz Din dari Australia, silakan menyimak insyaallah.
Tiga perkara ini adalah perbuatan hakikat kepada Allah yang tidak berurat dan tidak berdarah. Diri yang tidak berurat, tidak berdarah adalah hakikat Allah yang bertajali di dalam melakukan perbuatan kodrat kepada Allah. Makanya kita lihat tiga pertama, nurani, rohani, rabbani. Rabbani batin wujud pada kiblat diri. Rohani diri yang akan berkiblat, nurani dalam pensaksian. Dia tiga. Nah, kalau kita dengar azan, ya, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dua perkara, yang tiga perkara ini. Dua adalah nurani dan rohani. Nah, ini yang menyimak. Panggilan pertama berlaku diarahkan kepada nurani, diwalikan oleh jasad. Panggilan kedua karena rohani jauh ke dalam di bawah nurani, maka panggilan kedua itu cukup panjang. Ya, agak panjang dari panggilan pertama. Nah, yang ketiga, ini tempat berwujudnya yang dua, nurani, rohani, rabbani sebagai hayatnya. Nah gitu. Jadi dua-dua yang dipanggil tadi kita harus menunggu dengan pandangan hakikat, memandang nurani panggilan pertama, rohani panggilan kedua, dan menataplah keduanya kepada wujud, yaitu rabbani atau dikatakan batin bagi Allah. Nah, ini adalah nyawa. Yang tiga ini. Jadi kalau sudah bertubuhkan kepada nurani, berdirikan kepada ruhani, dan bernyawa pada rabbani, ini sudah hakikat. Ini panafilah. Inilah diri yang tidak ada usianya, tidak mengikuti waktu. Ini adalah diri yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa wujudnya. Nah, makanya juga di akhir azan la ilaha illallah. Nah, ini harus yang tiga ini benar-benar berwujud sebuah diri. Ya, dan menyatu. Makanya dua-dua panggilan tauhidin menyatu dalam la ilaha illallah, panggilan dari tauhudun atau sudah menjadi satu. Nah, begitu juga iqomat nanti. Iqomat, maka iqomat ini kita sudah membagi posisi. Rohani sebagai kodrat keimaman hayyalal sholah, dan nurani hayyalal falah. Ya, dan wujud adalah tempat lenyapnya kedua-duanya. Inilah yang dikatakan nyawa atau rabbani. Nah, kita lihat lagi kepada wuduk. Kenapa wuduk tiga kali diulang-ulang? Itulah yang bersifat nurani, disucikan. Rohani adalah zat, nurani adalah nur, dan yang ketiga adalah rabbani atau nyawa. Badrun Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Rudiatana, bergabung insyaallah. Abdul Majid insyaallah bergabung. Mudah-mudahan berkah. Jadi dengan demikian kita melaksanakan perbuatan hakikat kepada Allah itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita tidak paham bagaimana mendirikan kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah, itu adalah diri hakikat. Ya, diri hakikat inilah yang dikatakan diri rabbani. Nah, itu diri rabbani namanya. Jadi kalau diri ini menjadi suatu pandangan dan amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah diri ini akan bertahan dengan ketentuan Allah. Kalau kita memakai diri yang tidak berhubungan kepada diri dalam diri, maka kita akan dibawa oleh waktu. Kalau sudah dibawa waktu, rumusnya
wa fil masriki akhirun fil maghribi. Nah, inilah yang hidup menuju mati. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di dalam kita menjalankan hakikat ketuhanan dengan kodrat diri, ini wajib bagi kita. Makanya banyak orang yang tidak mengerti menjalankan hakikat dengan kodratnya, ini akan memutuskan hubungan ibadah dan tinggal lagi nanti amaliyahnya. Jadi kalau sudah kita hidup dengan diri Rabbani, insya Allah apapun yang akan kita jalankan itu sudah disertai oleh yang punya diri. Itu sudah dikuasai oleh yang punya diri. Alhamdulillah Siti Iyum bergabung ikut menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah silakan. Jadi dengan demikian diri Rabbani atau diri fanafillah, Allah sudah katakan fana'um fillah wal baqa'um fillah. Kekalkanlah diri itu. Kenapa namanya fanafillah? Karena dia diri ini nurani, rohani, rabbani, itu tidak ada asal usulnya di langit dan yang ada di bumi. Makanya dikatakan fanafillah, karena tidak berusul dari langit dan bumi. Dengan demikian pencarian atau menjalankan hakikatnya itu sangat tepat pada jalannya. Sangat tepatnya apa? Benar-benar tidak memiliki suatu gangguan, karena tidak memiliki kodrat keinsaniahan seperti memiliki syahwat, bernafsu, berbirahi. Itu tidak. Diri fanafillah tidak memiliki hawa seperti itu. Maka sangat dijamin oleh Allah terijabah karena tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Waalaikumsalam nenek dari Padang, Yulinar. Alhamdulillah, salam juga sama kakeknya. Mudah-mudahan menyimak dan berkah dan mengamalkan apa yang disimak. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan demikian mulailah kita mendirikan hakikat dari diri dalam diri tersebut menjadi pandangan dalam kehidupan 24 jam. Selalu teringat ada diri dalam diri. Maka inilah yang dikatakan hayatnya Allah, atau disebut dengan diri yang berkodrat kehidupan Allah. Kenapa? Karena nurani itu adalah hayatnya Allah. Makomnya adalah jasad, uluhiyahnya adalah Adam. Begitu juga dengan rohani. Rohani ini makomnya adalah zat, uluhiyahnya adalah Muhammad. Nah, jadi inilah hayat. Yang ketiga Rabbani, nyawa batin, uluhiyahnya adalah batinnya Allah. Selamat bergabung Basri dari Bukit Tinggi. Insyaallah mudah-mudahan menyimak dan berkah insyaallah. Alhamdulillah. Dengan demikian, dikala kita menjalankan, kita contohkan takbir solat. Kalau jasmani diarahkan pada maghrib dan diharapkan kepada Ka'bah Baitullah, maka di dalam salawatul fil mihrab terjadi perpindahan di dalam solat.
rohani berhubungan dengan Baitullah, sementara jasmani berhubungan dengan Ka'bah. Tenggelam diri dalam Baitullah, ternapislah tubuh dengan Ka'bah. Artinya itulah diri batin dalam alam batin. Ini tingkat sholatnya sudah bagus. Jalan seperti ini sangat bagus sekali. Nah, begitu juga dalam kita menjalankan kehidupan kita. Kalau kita selalu melirik kepada wujud tiga kodrat diri panafilah tadi, maka ini akan membawa kita ke tingkat martabat yang sangat mulia. Alhamdulillah, selamat bergabung Man Bayu dari Perak, Malaysia. Mudah-mudahan menyimak dan berkah. Amin, insyaallah. Nah, begitu juga kita melakukan zikir Subhanallah 33 diarahkan kepada nurani. Subhanallah, Subhanallah 33 diarahkan kepada zat Allah, yaitu rohani. 33 Subhanallah, Subhanallah 33 kali diarahkan kepada batin Allah atau sirnya, yaitu nyawa. Dengan kita bersuci terus, nah begitulah, maka kodrat dari diri panafilah akan selalu ada dimanapun kita berada. Satu. Yang kedua, tidak akan tersambung hayatnya dengan ketentuan hidup yang berurat dan berdarah. Maka dia akan hidup dengan kodratnya, bukan hidup dengan kodratnya diri yang dikatakan diri jazadiyah. Itu jauh beda. Jauh beda. Maka ketentuan-ketentuan seperti musibah, kecelakaan apa segala macam yang bersifat mudarat atau musibah, insya Allah sangat jauh dari diri yang tiga kodrat tadi. Diri Rabbani. Diri Rabbani ini sangat dimuliakan oleh Allah, karena inilah nuraninya. Nuraninya yang hakiki pada diri kita. Alhamdulillah, selamat bergabung Herianto dari Rokan Hulu. Insya Allah mudah-mudahan berkah menyimak. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita meningkatkan diri panafilah di dalam menghadapi Allah dalam solat kita, ini sangat afdol, ya, sangat afdol. Naik sajadah kita dengan memandang diri Rabbani, melangkah kepada naik sajadah, insya Allah sangat cepat diijabah oleh Allah. Kenapa? Ini adalah diri batiniahnya, ya, diri batiniah dia yang tidak bertentangan dengan kodratnya. Inilah dikatakan dengan diri panafilah. Jadi kita harus benar-benar mengamalkan. Dari Zubaidah Hamzah, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bergabung hari dari Singapura. Alhamdulillah, selamat bergabung. Juga Nurbaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung insyaallah. Jadi dengan demikian, jangan putus pandangan kita di dalam menjalankan ibadah kepada kodrat diri panafilah itu. Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah, nurani, rohani dan rabbani. Itulah hakikat daripada dohirnya Allah. Hakikat daripada diri yang zohir. Tidak mungkin ada diri zohir kalau diri rabbani ini tidak ada.
Begitu jamaah sekalian. Jadi mari kita tingkatkan terus. Bagaimana kita bisa menjalankan kodrat dan mengekalkan kodrat ini, panafilah tadi. Jadi apapun yang berhubungan dengan kehidupan jasmani yang tidak berkodrat panafilah, insya Allah tidak akan bisa diperlakukan jasmani ini karena hayat wujudnya sudah hidup. Wujud aslinya di dalam diri ada diri ini sudah hayat, sudah ada, sudah hidup. Jadi untuk diperlakukan seperti kodrat alam mungkin tidak akan berlaku, tapi akan ada pengistimewaan dari Allah karena kita hidup pada juz amma, mengamalkan diri. Selalu kita amalkan dari atas. Allah mengamalkan diri tersebut sehingga diri itu adalah hayat, hidup, nyata, ada. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka insya Allah hal-hal yang bersifat petunjuk itu sangat cepat. Selamat bergabung Sangke Langit Official. Alhamdulillah bergabung, mudah-mudahan berkah dan terijabah oleh Allah. Bambang Setiono juga hadir, insya Allah bergabung ya dalam mendirikan hakikat diri kita panafilah pada kodrat ketuhanan sirnya Allah. Berikut bergabung juga Muhammad Otman Said, insyaallah Singapura. Alhamdulillah, selamat bergabung Otman dari grup 8 Singapura. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di dalam kita menjalankan ada diri dalam diri ini adalah pandangan. Pandangan mengamalkan diri yang di dalam diri ini sangat luar biasa. Allah berikan keistimewaan kepada orang yang hidup dengan pandangan diri yang hakikat. Kalau hanya kita memandang diri yang syariat, itu sifatnya adalah makhluk alam. Kalau tidak ada landasan pandangan, makanya kalau dalam istilah, kalau ingin berjalan jauh, haruslah kita berhati-hati. Kalau sudah melihat tubuh, ingatlah dalam tubuh ada insan berdiri. Nah ini benar-benar menjadi hayat, menjadi suatu penghayatan, tidak akan pernah lupa. Kenapa? Diri hakikat nurani, rohani, rabbani itu diri yang tidak mengikuti waktu atau usia. Diri yang tidak mengikuti waktu atau usia. Ini lebih bagus, lebih terjamin dan tidak mempersekutukan Allah dengan kedohiran, dengan nafsu, dengan jiwa-jiwa kemanusiaan. Karena nurani, rohani, rabbani adalah golongan dari sir yang bersifat batiniah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi kita menjalankan kodrat itu dalam sholat. Ini lebih bagus, sangat bagus sekali. Mulai dari kita menapiskan wujud dohir dan menisbatkan atau menetapkan wujud diri Rabbani tersebut. Maka kita jangan putus pandangan. Jangan putus pandangan dari berdiri, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi sampai salam. Dan akhirnya terbiasa mulazamatu zikri. Artinya terbiasa selalu mengingat.
Ya, terbiasa selalu mengingat. Nah, terus menerus dalam ingatan. Maka ini adalah ibadah langsung kepada Allah. Mengamalkan diri adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mengamalkan diri juz amma. Nah, ini sangat penting, ya. Sangat penting sekali bagaimana kita bisa berjalan kemanapun arah penglihatan, tapi jangan lupa memandang kodrat kita yang sebenarnya. Agar apa? Agar tidak mudah mengalami sesuatu nafs, sesuatu nas yang berhubungan dengan musibah. Hanya hakikat Allah yang tidak bisa ditempati oleh musibah apapun. Selamat bergabung Imam Noktah dari Malaysia. Selamat menikmati dan menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Jadi kalau kita sudah menikmati hidup, bagaimana kita memperjalankan hakikatnya diri, sejatinya diri adalah diri Rabbani. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan keajaiban-keajaiban Allah akan turun dalam membantu kehidupan kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kodrat-kodratnya bagi orang yang mengamalkan kehidupannya dengan diri panapilahnya, maka insya Allah usianya akan panjang. Insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Karena diri itu tidak masuk ke dalam riwayat waktu, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan. Tidak ada berhukum hidup, juga tidak ada berhukum mati. Selamat bergabung Herman dari Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dengan demikian tentulah kita menjadi amalan. Di bawah zikir di malam hari dan siang hari, ada waktu kita selalu mensucikan diri. Di mana kita duduk mensucikan diri, asal kita memiliki waktu luang atau waktu kosong dalam keseharian, maka beribadahlah kepada Allah melalui kodrat-kodrat dirinya yang Rabbani. Insya Allah pasti akan sampai kepadanya. Diri panafilah Rabbani, hakikat sejatinya diri adalah hakikat sejatinya diri. Apa yang dikatakan sejati diri? Diri yang sejati. 3 kali kita berwuduk dengan mensucikan subhanallah ya nuru, subhanallah ya izzatin, subhanallah ya batinu. Maka ini akan mempermudah ibadah kita kepada Allah. Ya subhanallah ya nuru, subhanallah ya izzatin, subhanallah ya batinu. 3 yang dibesucikan di dalam wuduk. Makanya wuduk 3 kali. Nah, inilah yang menjadi utama dan segala yang diutamakan, memiliki kemampuan nafs. Makanya Allah katakan, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku. Diriku, nafsahu, bukan diri kita, bukan diri manusia, tapi katahu menandakan diriku, katanya Allah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Nah, maka dia akan mengenal ketuhananku.
maka dia akan mengenal ketuhananku. Luar biasa, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama berhakikat kepada Allah, bukan hanya dalam masa ibadah, dalam masa hayat pun kita selalu berhakikat. Waalaikumsalam kepada Kadir, Kadir Kahar, Bapak Kadir Kahar. Assalamualaikum Buya, sehat selalu, amin. Bergabung menyimak. Alhamdulillah. Oya Otman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Izzat Rohid, ya. Izzat Rohid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergabung dari Mali Malaysia, grup 4. Amin. Dengan demikian jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat, hakikat diri yang sejati adalah sejatinya diri. Kalau kita melihat dan mengingat dalam kehidupan 24 jam, selalu kita teringat. Kalau teringat itu kan tidak mengingat begini, bukan. Kalau yang teringat itu selalu di saat kita melihat, pasti kita terbayang diri. Nah, biasakan umpamanya kita dipandang orang. Iya, kita lihat kan, kita pandang lagi kodrat panapilah, kita perlihatkan. Apapun di depan kita, kita perlihatkan. Kita ini wujud yang terlihat, tapi wajib kita memperlihatkan dan menjadikan sambung rasa dengan kodrat tersebut. Dengan apa yang kita lihat di depan kita, maka kita sambung rasa kepadanya. Insya Allah. Bergabung lagi Dahlia dari Jambi, insya Allah. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Insya Allah Dahlia. Dengan demikian kita harus benar-benar menghayati betul-betul tawaduk di situ, betul-betul amanah istiqomah. Kalau sudah sandaran dari yang hidup adalah sandaran hakikat, maka kita sudah bisa mendapatkan martabat, yaitu huluhiyahnya hidup, ya. Sudah bisa menjadi huluhiyahnya hidup. Semua kehidupan melihat kepada yang hidup, karena yang hidup diri tiga kodrat adalah asal usul semua terjadi. Rabbani asal semua hidup, Zat rohani asal semuanya jadi, dan hayat nurani asal semuanya terlihat dan nyata. Lazizi Buton, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah selalu menyimak. Lazizi dari Buton, juga Gusti Hamil Sel Agusti Tanah. Insyaallah mudah-mudahan berkala. Amin. Insyaallah. Kepada jamaah para hadirin yang bergabung, silakan masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kalimantan. Nah, insyaallah dari Gusti Hamid Saleh. Insyaallah Malaysia juga hadir. Alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Selamat bergabung Asri Adadwin, insyaallah mudah-mudahan berkah. Fana'um fillah kata Allah, wal baqa'um billah. Nah, gitulah. Jadi hakikat ketuhanan itu kita harus mempersiapkan, menghadirkan diri hakikat di dalam menyambungi, dalam menyambut kepada sifat sir, wujud, batin, kodrat. Kita harus
melayani dengan hakikatnya Allah. Kenapa? Memang kita hakikatnya Allah, wujud insan di muka bumi. Makanya dikatakan diri adalah wujud tajalli, dasar untuk alat pencarian kepada wujudnya Allah. Selamat bergabung Asri Adiwira. Ya, insyaallah mudah-mudahan berkah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di saat kita melaksanakan ibadah, baik itu sa'diyah tidak langsung, meskipun ibadah syahadah langsung. Apa yang kita tidak boleh lupa? Jangan lihat ibadahnya, tapi lihat diri yang akan beribadah. Sudahkah mencapai afdol, dan sudahkah mabrur, dan sudahkah nyata? Apakah sudah tidak ada lagi hal-hal yang bersekutu dengan Allah? Ini kadang-kadang saking mengharapkan amalan, lupa kalau diri adalah bersekutu. Kenapa? Modal jasad ingin mendirikan ma'rifat. Jasad mana lagi yang mau ditemuin selain jasad dia? Tidak bisa juga dengan kita menutup mata kita sudah bilang kita bermakrifat. Semua sudah ada tajalinya oleh Allah. Semua sudah ada. Waalaikumsalam, selamat bergabung Saleh. InsyaAllah Sulawesi, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberkahi dan mendapatkan nikmah segala hidayahnya. Dari Selangor Malaysia, Saleh. Nah, Selangor Malaysia, insyaAllah selamat bergabung. Nah, selamat berkongsi lah kalau bahasa Malaysianya. Selamat berkongsi kita dalam kaji dan mengkaji, insyaAllah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan jamaah yang lain, para hadirin dan hadirat, bergabung di dalam live streaming Buya Pasaman Timur. Dalam kupas tuntas hakikat ilmu amal dan ibadah. Hamsin, Hamsin dia selamat bergabung, mudah-mudahan berkah menyimak, insyaallah. Hamsin selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Ada Samsudin Made, nah ini dari Sulawesi Selatan, Boni. Amin, insyaallah berkah saudaraku semuanya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami tentang menggunakan hakikat diri atau diri hakikat sejatinya diri yang tidak bersekutu dengan Allah apabila kita melaksanakan syariat. Kalau syariat tidak didirikan dengan diri hakikat, ini akan menjadi sekutu bagi Allah. Kalau tidak didirikan dengan diri hakikat, maka perbuatan ibadah akan bersekutu dengan Allah. Ratina Saimin bergabung dari Malaysia. Nah, selamat bergabung, mudah-mudahan berkah dari Malaysia, mudah-mudahan berkah insyaallah. Ini juga ada dari saudara kita Asni. Assalamualaikum Buya. Salam dari Surabaya juga. Waalaikumsalam berkah. Dalam kita menjalankan ibadah tentulah berkodrat ibadah. Ya, tentulah berkodrat ibadah. Tapi kalau kekuatan diri kita masih berkodrat syariat, puncak dari itu segalanya adalah amaliyah.
Jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat bergabung Radina Saiman dari Malaysia tadi, insyaallah. Nah, dari Malaysia, dari Surabaya juga ada Asri S. Adiwira tadi. Alhamdulillah izin menyimak Buya. Ini ada Lazizi dari Buton, Oya Otman dari Malaysia, Selangor Malaysia. Ya, Selangor Malaysia, Oya Otman. Alhamdulillah, selamat bergabung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas live streamingnya. Hari-hari kami menjadi lebih bahagia, indah karena selalu melihat wajah Buya. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Wajatu wajhiya ya. Nah, jadi insyaallah. Alhamdulillah jemaah sekalian. Pentingnya kita salah satu bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah tentunya dengan hakikat. Ya. Apapun meskipun Allah katakan Allah fil zahiru wallah fil batinu, tapi tetap aja bernilai hakikat. Kalau kita melihat diri jasad tapi kita tidak mendapatkan pandangan hakikatnya, ini bukan dikatakan zahirnya Allah. Yang zahirnya Allah itu kita memahami hakikat yang ada di dalam jasad itu. Tapi kalau pandangan kita baru hanya sebatas jasad, ini belum hakikat. Nilai ketuhanan pada diri itu ada pada hakikat. Begitu ya, ada pada hakikat. Makanya kita belajar mengenal diri tadi. Tujuannya apa? Kita umpama ingin mengkaji ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah? Allah adalah wujud Tuhan yang tidak bisa dikaji. Tetapi dengan kita mengkaji dan mengenal diri, mana diri yang kenal dengan Allah, mana diri yang dekat dengan Allah, berlapis-lapis kodrat pada diri, pada naf-nafnya. Ada nafsihi, ada nafsahu, ada nafsin, ada dikatakan dengan napas, ada tanapas. Banyak lapisan-lapisan diri Allah jadikan untuk dasar bertajali kepadanya. Karena lillah itu adalah pertajalian. Inna lillah, inna ilah, inna ilaihi, inna lillah. Jadi itu semuanya perjalanan. Nah, bagaimana kita memperjalankan wujud menempuh hakikat tapi dalam rumus syariat? Contoh apa? Rumus syariatnya mulai berwudu pakai air, mulai kita azan dengan mic. Belum lagi kita berjalan, naik as-sajadah, semua pangkalan-pangkalan ibadah itu syariat. Nah, untuk menembus pangkalan ibadah tadi harus memakai kodrat hakikat. Kalau kenapa? Karena yang dihadapi adalah sebuah hakikat. Ibarat kita dihadapkan kepada suatu pertanyaan. Apabila engkau melihat sebuah umat, seorang umat, dapatkah engkau melihat dari umat tersebut ada wujud Tuhan yang bersembunyi? Nah, inilah dia tuh. Makanya dikatakan man arafa nafsahu tadi. Pengenalan diriku itu tidak akan pernah berdiri sendiri di luar kodrat dari wujud yang ada.
Seperti kita tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Ini tetap sendiri. Karena tidak akan ada yang serupa dengan kita. Baik zahir maupun batinnya. Nah ini juga termasuk dengan kata berdiri sendiri. Karena tidak ada yang menyerupai. Tetapi bisakah kita melihat dari wujud tadi, ada wujud Tuhan yang bersembunyi. Pencarian itu tidak akan keluar dari diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada yang keluar dari diri. Makanya kembali kita kepada diri. Tapi dengan catatan, apakah iman kita bisa mengikuti? Apakah iman kita bisa menerima apabila diperjalankan dari diri, ruh, diri jasad, diri batin, diri nurani, diri rabbani? Menerima enggak kita? Inilah tempuh yang dikatakan dengan jaiz bagi akal, wajib bagi akal, dan mustahil bagi akal. Nah, kalau ini wujudnya sendiri, buktinya apa? Kita lihat. Sama Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Qudrat Allah, qudrat aku, qudrat Allah sendirinya. Kalau memang ada yang kita punya, kalau memang kita yang memiliki, carilah satu patah kata yang tidak atas nama Allah. Kalau memang kita yang memiliki semuanya. Satu aja kalau ada. Nama kodrat yang nama bapakmu, nama saudara atau nama ibu. Ini yang dikatakan la maujudun illallah. Yang semua ini tidak ada lagi yang maujud di sini melainkan wujudnya Allah. Wujud. Dia kan ada wujud, ada wujud, ada maujud. Nah ini namanya wujud. Silakan buktikan kalau memang kita ada yang punya. Kalau memang dia punya dan dia masuk ke dalam dia punya, dia berdiri dalam rumahnya sendiri. Ibarat kalau kita mengontrakkan rumah, tiba-tiba kita sampaikan kepada orang yang mau mengontrak rumah, nanti siapkan satu kamar untuk saya. Nah, ikhlas gak? Tenang gak yang mengontrak? Tidak akan tenang. Begitu juga kita tinggal di rumah orang, terus kita menyediakan satu kamar lagi untuk keluarga kita. Orang akan risih. Makanya dalam surat Nur buat Allah tekankan, Allahumma ki sultanil azim wazil manil kadim wazil wazil karim. Ini dia. Bagaimana kita menjadikan diri ini adalah kekuasaannya yang dia raja di dalam. Wazil manil kadim betul-betul nyata. Wazil wazil karim barulah dia berikan ajaran dan petunjuk kepada kita. Karena kalau kita bercerita awaludin ma'rifatullah, berbedalah dengan awal diri wujud Allah ilah ba'dal tunggal wahid awal mula jadi.
Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biistighni. Pertama-tama yang wajib bagimu adalah mengenal Tuhanmu dengan seyakin-yakinnya pada dirimu. Begitu hadirin dan hadirat. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada 3 kodrat, ada 3 makom di dalam bertauhid kepada Allah. Yang pertama makomnya amaliyah. Makom amaliyah memiliki batasan nurani, ini batasannya. Nurani adalah pada sifat jasad dalam perbuatan baik amaliyah. Ini nurani. Yang kedua makom ibadah, batasannya adalah ruhani, marhalah muqarabah. Kalau jasad tadi marhalah fil jazadiyah. Nah, kedua marhalah muqarabah. Nah, yang ketiga batasannya ilmu. Ya. Kalau ilmu adalah iradah. Iradah batasannya adalah batin. Ini yang 3. Amaliyah, ibadah, dan ilmu. Ini tidak bisa kita ambil pedoman yang berbeda makomnya. Kalau kaji ibadah tidak mengambil makom dari amaliyah kepada hadis. Kalau ibadah makomnya adalah iman. Ya, iman. Iman yang dimaksud adalah sudah bisa mengimani perbuatan amaliyah. Apa yang dilakukan amaliyah kalau diperintahkan wa an ya'buduna siratum mustaqim, dirikanlah salat, itulah jalan yang lurus. Bagaimana cara mendirikannya? Nah, inilah ada ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini ada amanah. Ada amanah yang dititipkan di dalam syariat tadi. Nah, itulah hakikat. Yang dititipkan di dalam syariat itu adalah hakikat. Yang dititipkan di dalam ibadah yaitu hakikat. Yang dititipkan di dalam hakikat itu ada ilmu. Nah, ini namanya batin. Kodratnya batin. Jadi makom ini tidak bisa dicampur adukan dalam berdalil. Ya. Dalam berdalil ini tidak bisa dicampur adukan. Beda tuntunan akidah dan akhlak, tuntunan ruhani, tuntunan batin ini memiliki tajalli dan konsep yang berbeda. Jangankan begitu, di dalam makom Islam saja Allah siapkan 4 makom tajalli. Cara melaksanakan ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, ada ma'rifat. Meskipun ini satu kodrat, tetapi ada makom yang mengatur. Tidak mampu bersyariat karena ada nuzuk dan gangguan, maka boleh dengan hakikat. Hakikat ini maksudnya apa? Ada amanah di dalam bagi yang tidak mampu. Caranya gitu. Oh, kita nggak mampu berhakikat karena tidak berkonsentrasi atau apa. Kita ambil secara tarekat. Ada yang dipandang, tajalli pandang.
Wah, kita juga mampu memandang. Boleh. Ada marifat. Apa tujuannya? Begitu kemudahan yang sangat banyak. Memang kita kenal Islam yang sangat ketat dan sangat sulit bagi akal dan nafsu. Tetapi jangan lupa, kesulitan akal dan nafsu ini adalah cara Allah menolongmu di dalam beriman, bukan menghentikan iman. Karena akal dan nafsu mengalami kesulitan di dalam agama, tiba-tiba kita menghentikan perjalanan iman. Nah, ini yang tidak boleh. Harusnya kita tidak berhenti dalam perjalanan iman. Nah, itulah gunanya hakikat tadi. Itulah gunanya hakikat. Alhamdulillah bergabung Darusman Badrun Abdul Anas Badrun, insyaallah bergabung dan menyimak, mudah-mudahan berkah. Baik juga Ahmad Kardani dari Kalimantan Palangkaraya, insyaallah hadir, mudah-mudahan berkah, amin insyaallah. Terakhir akan ada Yusuf Ririn. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung, amin ya Allah. Jadi begitu jamaah, ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai amanah, ada amanah yang dititipkan dalam syariat, itulah hakikat. Ada amanah dititipkan dalam hakikat, itulah batin, itulah ilmu. Ada amanah dititipkan dalam ilmu, itulah rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya kita harus percaya kepada amanah itu. Karena amanah inilah sumber keselamatan. Amanah inilah sumber keselamatan kita. Jadi jangan sekali-kali kita mendirikan sesuatu ibadah belumlah dikatakan berdiri kalau kita belum mengerti makna dan pemahaman tentang amanahnya. Ya. Kalau kita belum mengerti tentang amanahnya, kita harus belajar dulu terlebih baik seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa memahami maknanya, amanah yang terkandung di dalam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kenapa tidak ditulis imanu? Kenapa engkau tulis amanu? Bukanlah engkau salah, tapi amanu ini Al-Quran milik orang yang berilmu. Amanu itu adalah amanah atau aminun. Aminun itu amanah. Amanah itu imana, artinya aman. Orang yang percaya kepada amanahku maka aman. Aman itu selamat, selamat itu Islam. Begitu jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada. Marilah sama-sama kita tingkatkan pemahaman dan meningkatkan perjalanan kerohanian kita dalam masa tauhid. Kalau tauhid kita semakin hari semakin meningkat, insya Allah kita dari YouTube Buya Pasaman Timur dalam kupas tuntas ilmu, amal dan ibadah akan siap membantu para hadirin dan hadirat yang ingin memperjalankan dirinya menuju tauhid ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan tuntun
kita akan bimbing. Karena begini hadirin dan para jemaah kaum muslimin dan muslimat. Banyak sekali kita diajarkan kebaikan. Banyak sekali kita diajarkan beriman. Tapi tidak banyak kita diajarkan bertuhan. Kenapa? Mencapai orang yang ingin bertuhan dengan niat lillahi ta'ala itu sangat sulit. Tetapi mencapai orang bertuhan dengan syarat itu sangat banyak. Apa syaratnya? Karena susah hidup. Apa syaratnya? Karena ada niat, sesuatu niat. Apa syaratnya? Ingin menjadi ulama. Apa syaratnya? Ingin menjadi ustadz. Apa syaratnya? Ingin menjadi kaya. Apa syaratnya? Ingin menjadi terkenal. Kalau memang sudah pakai syarat, semua komunikasinya itu adalah dalil, bukan kebenaran. Dan akhirnya yang teraniaya umat yang butuh Tuhan. Umat yang butuh Tuhan, kasihan kita. Kita sibuk membesarkan diri di jalan Allah dengan merendahkan orang-orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak mengerti. Apakah itu tujuan Allah memberikan kelebihan? Dengan merendahkan umatnya juga, apakah itu yang tidak dikatakan munafik? Atau memang itu dikatakan munafik? Maka dari itu, sampaikanlah rohanimu dengan nyata dulu bertuhan kepada Allah, sehingga kamu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tapi kalau kamu belum tersentuh rohanimu kepada sirnya Allah, kamu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan umat yang lain. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan amaliyah atau dalam kehidupan ibadahnya. Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang dia saksikan. Keberadaan orang yang membesarkan diri di jalannya akan jatuh dalam keterhinaan di depan orang banyak. Inilah yang kita khawatirkan. Berbuat aib tanpa disadari, itulah yang sangat kita takuti. Dengan demikian, kita tentulah mencari kebenaran itu. Kebenaran itu di mana adanya? Di dalam dirimu sendiri. Tinggal kita cari mana ahli diri kita yang menuntun kita kepada Allah. Ahli diri kita, Amirul Mukmin kita yang dicari. Tunjukkan saya wahai amirku, mana diriku, mana Tuhanku, bagaimana aku cara bertuhan. Karena ahli diri kita itu dia sangat paham siapa kita, karena dia dijadikan spesialis diri kita. Dan itu tidak mudah mencarinya, hanya doa. Kalau doamu kepada Allah memohon didatangkan ahli dirimu, Allah pasti datangkan. Kenapa? Karena kamu tersesat dan terlupa kepadanya, maka didatangkan spesialis diri kita, Amirul Mukminnya kita. Jangan juga kita terlena dengan penampilan-penampilan dan kalam-kalam ibadahnya dan kalam-kalam ilmunya. Kalau memang belum dia ahli dirimu, bagaimanapun kamu masuk, kamu tidak akan berubah sedikit pun. Tidak akan pernah ada pemahaman perubahan hidupmu dari Allah. Kenapa? Karena yang dicari itu bukan lillahi ta'ala. Gitu. Jadi dengan demikian para hadirin dan jemaah, dengan kita sudah memahami hari ini bagaimana kita menghadapi
menembus syariat dengan hakikat bermodalkan yaitu diri hakikat, yaitu diri panafilah. Dengan bermodalkan diri panafilah, insya Allah kita bisa seberangi apa yang dikatakan dengan hakikat. Ya, kita bisa seberangi, insya Allah. Selamat bergabung Sutrisno. Insya Allah, alhamdulillah Buya, terus serta menyimak, semoga sehat selalu insya Allah, amin. Ya, begitu juga Nur Aini dari Malaysia, insya Allah. Dari Johor ya, Johor Malaysia. Alhamdulillah mengikuti 24 jam dengan diri sejati dinamakan Imanullah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah ya. Mengikuti diri sejati dalam 24 jam itu disebut dengan imanullah. Betul sekali. Artinya beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah gitu. Ya. Kalau boleh agama ini dibawa 24 jam, enggak ada masalah. Tetapi karena sarana bertuhan atau dikatakan makom, maka hanya 5 waktu. Bisa kita bayangkan kalau bertuhan jatuhnya 5 waktu, sisanya kafir. Makanya kita harus bisa membedakan ketuhanan diri dalam beradab agama. Ini adalah suatu jalan yang paling benar. Mendapatkan ketuhanan diri, menyempurnakan ketuhanan diri kepada Allah dalam mendapatkan, menjalankan makomnya, yaitu awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah, kita aja belum kenal dengan Allah, bagaimana kita bisa kenal agama? Karena agama fasilitas diri dan Tuhan. Kalau hanya dikerjakan dengan syariat, syariat itu menuju kebosanan, hakikat menuju kerinduan, tarekat ini menuju jalan, dan makrifat inilah menuju Tuhan. Jadi kalau kita bisa menjalankan dengan makom-makom yang telah disiapkan, indah sekali Islam ini. Agama yang paling indah di dunia dan akhirat adalah Islam. Kalau memang dilihat dari sisi kacamata lain di luar akidah iman Islam, berat banget Islam itu. Salatnya aja 5 waktu, belum salat sunat sebelum salat fardu, sebelum salat sunat selesai, salat fardu ditambah lagi zikir. Nah malamnya salat lagi. Ini kapan nyari makannya, kapan nyari kerjanya, kapan ini beruangnya. Tapi ternyata Islam ini adalah memiliki kemudahan dibanding seluruh iman. Dia bisa sholat sambil duduk, sambil di atas mobil, sambil di atas pesawat. Dan dia tidak bisa dilihat sholatnya oleh tubuh. Dia bisa mensolat tanpa tubuh melihatkan dia sholat. Luar biasa. Kemudahan yang sangat luar biasa. Tapi apabila dalam agama ada pelayanan akal dan nafsu, dari dulu agama sudah hancur. Tapi karena Islam adalah kodrat, bukan agama sembahan, tapi adalah kodrat bertajalinya Allah pada diri seseorang. Tafakur, tazakur, takharub dan uzlah, itu pegangan, pandangan ma'rifat kepada Allah. Inilah dasarnya Islam itu hakikat. Maka dikatakan Islam ini dengan din, dal, alif, nun, perjalanan diri kepada Allah. Mungkin orang lihat dari berdiri ruku sujud tidak jalan-jalan, tapi entah rohaninya ternyata sudah berangkat menuju azalinya Allah. Sementara orang melihat berdiri ruku sujud duduk selesai, sementara rohaninya sudah sampai di anjungan Syiah.
bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan tausiah kita pada live streaming hari ini bermanfaat adanya. Bagi yang sudah memahami, saya hanya ganti mengingatkan saja. Dan bagi yang belum paham, marilah kita belajar. Insya Allah setiap hari pada jam 14.00, mungkin 14.30 paling telat, kita insya Allah kalau tidak ada gangguan, izin Allah kita tetap tayang. Tapi kalau kita tidak tayang, pasti ada sesuatu yang Allah belum izinkan, dengan mungkin ada gangguan atau bagaimana. Insya Allah. Tapi kita tetap bermujahadah, selalu berbagi, berbagi, dan berbagi. Ingat moto kita di dalam bertuhan marifatullah. Motonya mencari diri dalam solat, mencari solat dalam diri. Saya ulangi, mencari solat dalam diri, mencari diri dalam solat. Jangan mau diajak mengkaji diri tanpa solat. Hati-hati, tajali diri hanya solat. Yang dijadikan dan dijanjikan bertemu denganku, kata Allah, hanya dalam solat. Ingat itu. Solat itu tiga, ada yang dijalankan dengan waktu, ada yang dijalankan dengan gerakan, ada yang ditetapkan dalam pandangan, tergantung martabat ilmu yang ada pada diri kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Besok dalam makom dan judul lain kita akan bertemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah bergabung Mandiri Game. Nah, biasanya ini Imam Dunir. Ada juga ada karena Zamzam. Insyaallah boleh, silakan. Bagi yang ingin bertanya juga boleh, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Elia Sibuan selamat bergabung. Juga ada Abdah Majid. Insyaallah mudah-mudahan bergabung. Alhamdulillah dari Abdah Majid dari Solo, artinya Sabah, dari Sabah Malaysia. Dari Sabah Malaysia. Insya Allah. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Herawati juga alhamdulillah menyimak tausiahnya ilmu Buya, insya Allah. Amin. Masih ada waktu, silakan bagi saudaraku, para jemaah dan para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, silakan bertanya. Daripada kita malu bertanya sesat di jalan, lebih bagus kita bertanya sambil jalan-jalan. Nah, ini dia pengajian. Silakan jemaah, bagi yang ingin bertanya, insya Allah silakan. Bergabung Muhairi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Juga ada Imam Ridho Rahman dari Surabaya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan pertanyaan di sini apa? Coba kita lihat kembali Imam Ridho Rahman tadi bertanya di sini. Itu apa perbedaan diri hakikat dan hakikatnya diri? Gitu. Kalau diri hakikat adalah wujudnya yang hakikat. Ya, di dalam dohir ada
hakikat. Nah itu diri hakikat. Tapi kalau hakikatnya diri, itu yang maujud. Karena yang maujud itu hakikatnya saja. Asal usulnya tidak dari manapun. Tidak dari ada yang di langit dan di bumi. Tapi dia nyata adanya dan terlihat. Tapi kalau diri hakikat, itulah. Itu adalah diri yang tidak berwujud. Demikian Imam Ridho Rahman. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Baik. Jamaah, bagi yang ingin bertanya silakan insyaallah. Mudah-mudahan kita jawab demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi begitu para hadirin dan hadirat semuanya, sanak saudaraku, para alim ulama, al-mukarram, insyaallah. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Ini Abdul Anas Badrun ya. Mohon izin bertanya ayah, kenapa banyak orang yang mengkonsumsikan seolah-olah hakikat itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang benar-benar menceburkan diri ke dalam alam kesucian. Alam kesufian maksudnya, kesufian. Jadi ini Isa juga, Aisyah, Assalamualaikum ya, hendaklah dipaham penerima, mudah-mudahan insyaallah. Subhanallah ya, luar biasa insyaallah Rizwan Dali. Iya, mengenai komentar dari Abdul Anas tadi, mungkin itu pandangan kefasikan ya. Hakikat bukanlah dikerjakan orang-orang kesufian atau orang khusus. Sekarang begini, syariat adalah suatu syarat yang diisyaratkan. Ya, syariat adalah satu syarat yang diisyaratkan. Contoh, mengangkat tangan. Orang mengangkat tangan ada dua. Pertama orang menyerah, yang kedua orang takbir. Sekarang apa bedanya orang menyerah dengan orang takbir? Bukankah itu ada hakikat? Orang menyerah karena takut, pasrah. Orang takbir karena rukun. Kalau enggak, dari mana gerak itu dapat? Ya, dari mana gerak itu dapat? Lihat Al-Baqarah ayat ketiga. Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Gaib yang mana? Yang diyakini wa yuqimunas shalah, wa yuqimunas shalah. Maknanya yang ada di dalam sholat atau disebut dengan hakikat. Kita membaca ayat tangan dilipat, itu dari mana dapat kajiannya? Ada tangan dilipat. Begitu dia jawab, tangan dilipat menandakan, itu hakikat. Ya, itu hakikat. Apapun jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan dalam perbuatan syariat, sudah pasti jawabannya hakikat. Karena ada sekelompok orang mungkin mengatakan dengan fasik. Nah, fasiknya begini. Ngapain sholat ke masjid capek-capek? Di rumah juga bisa. Di rumah pun ngapain juga, kita pakai sajadah, duduk di kursi aja bisa. Inilah yang merusak akidah. Ya, itu yang merusak akidah.
Orang pintar bukan menggugurkan sesuatu, tapi menyuburkan sesuatu dengan kepintarannya. Gitu, Qadrun Abbas. Orang pintar bukan membodohi orang bodoh. Orang pintar membuat orang bodoh pintar. Kita diberi kelebihan bukan merendahkan sesuatu, tetapi kita dahulu selangkah ditinggikan seranting untuk menyelamatkan. Sama kayak duduk tahiyat akhir kita menunjuk. Nah, kalau kita secara duniawi, setiap yang menunjuk pasti ada tujuannya. Nah, kita tanya orang sholat, apa yang kamu tunjuk? Wah, itu rukunnya menunjuk. Apa yang kamu tunjuk? Apabila dia jawab, saya bukan menunjuk Pak, saya menuju. Bukan menunjuk, tapi menuju. Apa yang kamu tuju? Pasti jawabannya hakikat. Nah, tadi karena ada penampilan sekelompok orang atau seseorang, maaf, yang mengatakan ahli makrifat itu tidak perlu sholat. Ini yang merusak. Ahli makrifat bukan orang tidak sholat. Sholat makrifat bukan tidak sholat. Sholat makrifat adalah orang yang tidak melihat dirinya dalam sholat, tapi melihat wujud Allah semata. Itu yang dikatakan sholat makrifat. Ya, garis bawahi, orang makrifat bukan orang tidak sholat. Orang makrifat orang yang tidak melihat dirinya, tapi dia melihat wujud dirinya adalah wujud Allah semata, kodrat zahiru. Kenapa? Karena sholat mempertemukan lillahi ta'ala, ilah dengan ta'ala. Ta'ala juga Tuhan, ilah juga Tuhan, tapi ada toknya ibadah. Ini zahir, alif abtar, zahir kepada hakikat, alif badal, tunggal lenyap. Jadi bukan tidak sholat, begitu. Tapi kecuali dalam suatu perjalanan atau keadaan dia tidak mampu bersyariat, tapi dia mampu melaksanakan kemudahan-kemudahan Allah. Nah, ini yang dijanjikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Afqalala fil mu'minin, beruntung orang yang berilmu. Apa beruntung? Allazihum sholatihim khoshi'un, yang bisa kusuk dalam sholatnya. Sholat, sholaha, sholahu da'im, berhubungan batin dengan lancar kepada Allah. Ada yang beradab 5 waktu, ada yang berjalan 24 jam, ada yang wujud dalam pandangan. Banyak makom, karena kalau bicara soal Tuhan, awal diri barulah Tuhan. Awal diri itu bertuhan. Kalau awal agama baru mengenal nama. Awaluddin ma'rifatullah. Tapi awal diri adalah Tuhan. Awal Tuhan adalah aku. Itu beda. Jadi kita harus tahu meletakkan makom-makom tajalli ibadah itu pada tempatnya. Ibadah meninggikan derajat dan keberuntungan, bukan mengalahkan atau mentiadakan yang ada. Itu amanah saya kepada semua jemaah, para hadirin dan hadirat. Berhentilah dalam berprasangka kalau ini bagus, ini tidak bagus. Semua ridha Allah, semua bagus. Ya, cuma ada keberuntungan, ada orang yang merugi. Apa contoh merugi? Kalau dilihat surat Toha 14, di sini didirikan salat itu dengan fa'buduni. Fa, bukan ma'buduni, tapi fa. Itu makomnya beda, fa dengan ma. Ya, itu diperhitungkan. Hijaiyah itu adalah kodrat daripada ayat, huruf. Nah gitu.
Itu namanya iqamatis shalah, orang yang mendirikan. Tapi siapa yang merugi jatuh ke amaliyah, dia kerjakan ibadah solat, tapi dia jatuh dapat amaliyah, ifa'alus shalah. Artinya hanya mengerjakan, tapi tidak mampu mendirikan. Apa yang dikatakan mendirikan? Dia tidak bergerak, tapi dia digerakkan. Dia tidak melihat, tetapi dia memandang. Dia tidak berdiri, cuma kodratnya yang berdiri. Itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Dia sujud kepada Allah, tapi orang melihat tubuhnya yang sujud. Padahal sujud kepada Allah itu bukan mensujudkan kepala. Nah, itu beda. Jadi pahamnya sangat beda ya. Makanya ada pemahaman, oh sholat hakikat beda. Oh apalagi sholat orang tarekat. Nah, ada sholat orang makrifat itu beda. Tidak. Semua sama. Syariat tidak akan ada tanpa hakikat. Hakikat tidak akan ada tanpa tarekat. Tarekat tidak akan ada tanpa makrifat. Itu. Jadi satu kesatuan. Itu makom, bukan perpisahan. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami. Bergabung Tejo Wahono insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menyimak Buya, amin insyaallah. Ada Zamzam, salam saat ini sedang mencari dana untuk pembelian dan pembangunan insyaallah. Atau jariah apakah? Insya Allah boleh saja mencari dana dalam rangka infak dan sedekah. Enggak apa-apa, boleh. Karena ada apa? Ada makomnya amaliyah, ya. Kalau ada makom amaliyah, pastilah orang berusaha secara amaliyah, termasuk sedekah. Nah, cuma jangan membuat orang tersinggung perasaan atau hati. Kita contohkan apa? Kadang-kadang kita di jalan ya. Ini sebentar Semani ada numpang nanya, betulkah Allah itu sifatnya suhun atau kekosongan? Ya, kadang-kadang amaliyah minta sedekah pengumpulan dana itu kan terlalu membuat macet jalan. Tentunya tidak perlu kasih drum gede-gede 3 buah 4 buah dijejer tengah jalan, sementara jalannya kecil. Ya, itu juga jangan menciptakan suasana lahirnya happy di hati orang gitu. Ya, tapi cukup dengan kita berada dan mengulurkan suatu tempat itu mungkin sudah memaknai dan diberikan tulisannya di kiri kanan. Dan jangan mengganggu kelancaran dan hati orang lain. Insyaallah itu aja. Boleh sih boleh aja karena makomnya amaliyah. Insyaallah. Berikut adalah dari saudari saya Rosmaini tadi. Apakah nanya Buya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana betulkah Allah itu sifatnya suwung atau kekosongan? Makasih Buya. Ya. Kekosongan bukanlah sifat bagi Allah. Artinya masa sukun. Masa sukun itu tiada. Tapi ada. Nah itu masa sukun. Jadi dikatakan dia tiada, tapi ada namanya kosong. Nah itu ada. Nah dilihat tidak ada. Nah itu masa sukun namanya. Ya masa sukun. Masa sukun itu adalah masa kabir, masa batin, alam batin, alam sukun gitu. Insya Allah ada masa sukun itu ada. Kenapa? Karena dia tidak bersekutu dengan yang lain. Nah, gitu. Tapi kalau ada wujudnya yang hayat, maka wujudnya itulah yang akan bisa menjadikan dia sebagai pendekatan diri kepadanya. Insya Allah Aril di Malosong untuk mengamalkan izin Buya. Alhamdulillah
Abdul Anas Badrun, alhamdulillah jawaban Buya sangat menyejukkan dan akan mempersatukan umat Islam berpikir firqah dan jangan ego masing-masing tanpa memahami secara total terkait syariat hakikat. Iya betul. Sebetulnya untuk umat awam ya atau kasyaf, mereka itu tidak paham, awalnya tidak akan ada prasangka. Tapi setelah berdiri amaliyah-amaliyah dari yang 4 tadi, contoh amaliyah syariat apa? Nanti ada Muhammadiyah, ada NU, sebuah banyak amaliyah. Nah, mulai itu orang berpikiran, wah ini aliran apa? Ini bagaimana? Nah yang kedua, di sisi hakikat. Nah hakikat ada lagi sekelompok orang wirid-wirid zikir-zikir tapi nggak pernah manggil orang atau nggak pernah rame-rame, dia diam-diam sendiri dan ini menjadi orang yang dipanut oleh orang banyak dan tidak pernah memberikan paham kepada orang banyak seperti kita live streaming seperti ini gitu. Akhirnya itu dipisahkan lagi. Nah nanti ada lagi orang tarekat, dia bikin lagi tarekat ABCD sebanyak-banyak, Satariyah, Badariyah, Qadariyah, Madaniyah, Nasiyah, Nafsiyah, banyak sekali sehingga bingung tuh umat apa yang mana ini yang benar. Kenapa? Karena setiap makom memiliki amaliyah masing-masing. Contoh apa? Marifat, ini ada tasawuf. Akhirnya bagi orang yang berdalil kepada akal ini membingungkan. Tapi kalau disiar dalam kebenaran, tidak usah dikelompokkan, mungkin umat akan bisa menerima. Begitu. Ya, mungkin akan bisa menerima. Gak usah dikelompok-kelompokkan. Apa yang dikelompokkan? Ya. Langsung saya terbuka. Oh memang kalau kita benar, ya sudah, apa sarana untuk umat? YouTube, bikin YouTube. Bukan guru YouTube, bukan agama YouTube. Bikin YouTube, sebarkan sesuai amanah Allah. Nah, ya kan? Ini nggak usah kita diam-diam berkelompok-kelompok, pergi sudut pinggir-pinggir, bikin tempatnya sekelompok orang aja. Nah itu kan merusak pandangan, dalam arti membuat prasangka negatif dan lain-lain. Muncul saja sesuai makom. Ini apa? Ini ma'rifatullah, pengenalan pemahaman tauhid. Kalau ingin bertuhan dan mendekatkan diri pada Allah ya seperti ini. Kalau mau beramaliyah dari sana, apapun biasa saja. Menurut saya nggak ada yang istimewa. Semua Allah tidak pernah menzolim umatnya dengan suatu kesulitan. Contoh apa? Orang berzikir Allah pesankan la ka'ufun illallah. Artinya ka'uf, jangan kaget, jangan terkejut ya. Atau jangan heran, atau jangan panik. Allah menjaga sampai sebegitunya. Tapi kita enggak, kena terbiasa dengan imam A, enggak mau pindah ke imam B, enggak mau pindah ke imam C. Mungkin dia bawa barokah, setiap orang menuju barokah Allah. Itu juga salah. Berikan kesempatan kepada semua umat. Enggak ada imam khusus. Ya, imam yang dilantik di akhirat khusus masjid itu enggak ada. Semua itu sama. Gitu. Jadi mungkin perlu pemahaman ya. Islam itu wujud kodrat diri yang bertuhan, bukan warga. Islam ini enggak punya warga. Islam ini adalah kodrat Tuhan yang ada dalam diri umat. Makanya Islam adalah ilmu hakikat kodrat umat, bukan ilmu penyembahan. Yang di sana Tuhan, aku di sini. Enggak, semuanya adalah kembali kepada diri. Contoh aja, orang Islam baru lahir kalau enggak diazankan, kalau enggak dikomatkan.
Kenapa nggak disyahadatkan aja? Ngapain pakai diazankan? Nah itulah perjalanan antara azan dan iqamat tidak lama. Akhirnya yang lahir dalam masa sholat. Nah itulah tujuan. Tapi nggak ada yang disyahadatkan. Disyahadatkan hanya di saat sudah kembali syahadah ahad. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad kepada satu. Itulah akhir daripada semuanya. Jadi Islam adalah kodrat din. Islam, dal alif nun. Dal perjalanan, alif adalah Tuhan, nun adalah hayat atau diri. Jadi bagaimana memperjalankan diri kepada Tuhan? Bukan duduk berkumpul cerita-cerita Tuhan, tapi memperjalankan, bertajali, la ilaha illallah, ilah, Allah lilah. Itu baru benar Islam. Gitu. InsyaAllah mudah-mudahanlah kita pelan-pelan kita belajar. Ya. Bagi saya sebagai mursyid cuma mengingatkan. Tingkatkan ilmu sholatmu dengan mengetahui siapa tauhid dirimu. Setelah kamu jelas ilah badal tunggal awal Tuhan mula jadi pada dirimu, maka kamu akan mengerti agama itu apa. Jadi jangan menempatkan pemahaman diri kita dalam agama, karena Allah telah mempersiapkan suatu hikmah kepada orang yang akan memahami tentang sunnah dan agamanya. Al-Baqarah 269, insya Allah bisa dipahami. Baik jamaah semuanya, alhamdulillah jadwal waktu live streaming kita sudah, dan mudah-mudahan berkah kembali insya Allah. Jadi di sini juga ada Lazizi bercerita tentang bagaimana cara kita sudah tiba waktu mendirikan sholat. Salat sementara kita di tengah laut. Alhamdulillah. Yaitu salat juga tidak ada ditempatkan di atas tanah. Ya. Salat tidak ada di atas air, api, angin, tanah. Salat itu tidak memiliki tempat. Dirimu adalah as-sajadahnya Allah. Di mana kolbimu sudah menghadirkan, maka jasadmu akan menjadi as-sajadah atau batasannya Allah. Setelah kamu menjadi mukmin, insya Allah mudah-mudahan dimanapun wahwa ma'akum aina makuntum, di mana kamu berada Allah ada di situ, mau di atas angin, darat, laut, udara, lillahi ta'ala, semua Allah meliputi sekalian alam. Rabbi salam wahumul salam, sampai ketemu lagi para hadirin dan jamaah, para jamaah semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita memperdalam pemahaman hakikat kepada Allah, tentunya pada waktu-waktu yang telah kita harapkan. Setiap live streaming pada jam 14.00, insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan dan izin Allah. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menuju dan bekerja sama yang baik, saling memperhatikan dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.